wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Pontang, Bapak Jajat Sudrajat STMPD, yang saya hormati dan saya banggakan, guru penggerak, calon guru penggerak Bapak Mukhlis STMPD, sama dengan Bapak Kepala. Subhanallah, mudah-mudahan satu visi juga. Dan tak lupa yang saya banggakan juga Bapak Ibu Dewan Guru SMA Pontang yang alhamdulillah sudah hadir di ruangan guru ini. Terima kasih atas kedatangannya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, mohon maaf tadi saya sempat ketemu Bapak di depan, tapi mohon maklum Bapak, saya belum kenal Bapak, belum tahu Bapak. Ternyata ya menepankan Bapak, nama saya Ustazah Hasanah, Pak Taufik, moga saya kenal beliau di Akpai PAI Bapak, di langsung aja ya Akpai PAI, pengurus Akpai PAI Pak. Kami satu organisasi ya Pak Taufik. Beliau sekjennya. Bapak Kepala, saya Ustazah Hasanah, mohon memperkenalkan diri. Saya Ustazah Hasanah, saya adalah Kepala UPT SD Carenang 3. Tugas saya adalah di Kecamatan Carenang. Nah, saya ikut sama-sama belajar dengan Pak Mukhlis ini di Guru Penggerak Angkatan 8. Kebetulan saya karena Kepala UPT tidak bisa guru penggerak, jadi di pengajar praktik Pak. Gitu. Kalau seandainya saya masih guru, saya pasti guru penggerak gitu. Karena memang konten isi itu lebih di guru penggerak Bapak. Secara keilmuan itu di guru penggerak. Kalau pengajar praktik hanya dalam hal ini saja kita bersinergi begitu Pak. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, mohon maaf ini mengganggu Bapak Kepala, mengganggu ibu-ibu dan Bapak Guru juga, mengganggu Pak Mukhlis tentunya. Ini luar biasa karena Bu nanti aja, ini katanya lagi PPDB begitu kan, sedang sibuk semuanya, guru-guru juga begitu. Jadi di sela-sela kesibukan itu Pak Mukhlis dan juga teman-teman masih dan mau menyempatkan diri, termasuk Bapak Kepala, luar biasa supportnya ini untuk Pak Mukhlis ya, menyempatkan diri mensupport Pak Mukhlis dalam rangka proses belajar Pak Mukhlis di Guru Penggerak ya. Jadi Bapak, pada kesempatan ini Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa acara kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini, yakni pertama pengantar tujuan diskusi, kemudian yang kedua adalah merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi visi sekolah, yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, kegiatan ini adalah Pak Mukhlis sudah belajar, kita sama-sama sudah belajar Pak Mukhlis ya, di modul 1.3 tentang visi guru penggerak, begitu, tentang visi guru penggerak. Dan di kegiatan ini adalah proses belajar Pak Mukhlis juga
dalam memvisualisasikan visi tersebut, visi guru penggerak, apakah sudah bersinergi atau sama sesuai dengan pertumbuhan perilaku pertumbuhan anak murid kita, sesuai dengan perkembangan anak murid kita, sesuai dengan kebutuhan anak murid kita, seperti itu. Apakah visi kita, visi yang sudah yang ada di sekolah itu sudah sesuai juga dengan pertumbuhan dan kebutuhan anak murid? Seperti itu Pak Kepala. Jadi tugas kami itu seperti itu. Jadi pertama, nanti di kalimat rumpang yang belum lengkap itu dilengkapi. Bapak dan Ibu nanti memimpikan murid kita itu seperti apa? Itu nanti dilengkapi oleh Bapak Ibu, nanti diperjelas nanti oleh Pak Muhlis. Itu nanti menjadi visi, sebuah visi ya Pak Muhlis, seperti itu. Setelah itu baru kemudian di-compare dengan visi yang ada di sekolah. Mereka ini betul-betul nyata. Satu kata, kalau ingin kenyataan itu berhasil, maka tidurlah dan bermimpilah. Tetapi kalau mimpi itu ingin jadi kenyataan, cepat bangunlah. Sebab kalau nggak bangun nggak bakal bisa tidur terus. Nah maka beberapa hal yang ada pada kurikulum Merdeka, termasuk guru-guru penggerak di sini, akan memulai dari visi misi di sekolah. Yang sudah kita ketahui bahwa di sekolah ini adalah visinya walahaitu khairul kabidal ula. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Artinya apapun hari kemarin dilaksanakan itu harus lebih baik dari hari ini. Mudah-mudahan ke depan, karena guru-guru kemarin kayaknya tidur terus, maka sekarang sudah dengan gerak ya Pak Jawab, bergerak semua bergoyang ya. Mudah-mudahan dalam bergerak ini bisa melaksanakan apa-apa yang diceritakan terutama oleh sekolah. Karena yang setelah saya simpulkan terutama pada B5 itu, semuanya itu adalah diserahkan kepada satuan pendidikan. Yang pertama itu bagaimana budaya sekolah kita kembangkan. Jadi budaya-budaya yang ada di sekolah ini kita kembangkan. Contoh budaya kita mungkin religius, nah itu kita kembangkan dengan kenyataan sehari-hari. Jadi tidak hanya teori saja, karena saya lihat di Perima itu bentuk budaya sekolah yang harus dikembangkan dan harus disikapi oleh setiap siswa dengan kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin yang paling susah itu justru bagaimana menggali bakat siswa. Itu yang paling susah dari dulu. Saya belum mengumumkan ke sana. Kenapa belum mengumumkan? Anak di SMA ini biasa-biasa saja, tidak ada prestasinya. Setelah keluar dia dari SMA, dia jadi camat, jadi bupati, jadi wakil anggota DPR. Berarti saya belum bisa menggali potensi anak. Karena anaknya mungkin bagus, cuma kita tidak bisa menggali. Makanya di dalam apapun tidak bisa menjustis orang. Karena orang itu sebetulnya bakatnya ada, prestasinya ada, cuma kita tidak bisa menggali. Bapak-bapak itu kan sudah lama ya, kadang-kadang itu nakal, tapi pas sudah keluar SMA jadi camat, jadi bupati, apa di DPR, kita kan banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan kita harus semangat gitu ya. Semangat pagi gitu kan. Namun sepertinya tadi sudah kita inginkan ya sebelumnya adalah kita sama-sama disusul pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu di sini di masjid di waktu libur ya, alhamdulillah kita bisa ini berkat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang baik lahir maupun batin. Kemudian juga sahabat serta salam semoga selalu berlimpah kepada Rasulullah SAW, karena berkat Rasulullah kita sangat-sangat bersemangat karena Rasul mengajarkan tentang
bagaimana mencapai bina dihormati dari kegelapan atau suasana yang terang dari kebodohan pada kekerasan dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita pada kali ini akan ini adalah kegiatan pendampingan individu yang kedua. Kalau untuk pendampingan individu yang pertama itu adalah refleksi untuk satu dua modul yang telah kami pelajari. Sampai saat ini kami calon guru penggerak angkatan 8 itu sudah masuk ke modul 1.4. Jadi sudah jalan ke 4 modul, sudah berjalan kurang lebih 9 minggu penyelesaian modul ini. Dan untuk modul 1.4 itu tentang restitusi. Nanti mungkin juga ke depan itu ini. Nah, untuk yang berkaitan dengan pertemuan kita kali ini adalah terkait dengan modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Modul 1.1 itu adalah filosofi pendidikan belajar dewantara. 1.2 itu adalah nilai dan peran guru penggerak. 1.3 visi guru penggerak. Kemudian 1.4 adalah budaya positif. Di situ ada teori Glaser, teori Nadia Bosen, kemudian juga kaitannya dengan restitusi, berkaitan dengan penanganan kedisiplinan positif. Nanti pada event berikutnya mungkin akan ada aksi nyata diseminasi budaya positif kaitannya dengan menjelaskan tentang. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang kalimat prakarsa perubahan dalam kayak sebenarnya motivasi intrinsik, bahwa ternyata banyak sekali kita ini yang harus diupdate, yang harus dikoreksi berkaitan dengan peran kita, pilihan profesi kita sebagai guru. Maka saya memiliki cita-cita secara persuasif bagaimana menjadi maha guru seperti hanya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu pendidikannya itu enggak seteratur kita. Kita teratur dari SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, DLR, seperti itu. Tapi Ki Hajar Dewantara itu sudah tahun 2019 sudah seperti itu. Karena pada zaman itu iklim pendidikannya tidak seteratur. Coba lulusannya pada saat itu sekolahnya selevel tingkat SMP pada saat itu. Tapi kemudian karena memang ada diskriminasi masalah pendidikan, Ki Hajar Dewantara karena keahliannya, karena dedikasinya dalam bidang pendidikan khususnya, akhirnya langsung dia kuliah di Slovenia. Kuliah itu masih SMP kuliah. Itu karena memang pemikiran-pemikiran luar biasa. Ya, selama ini kan kita menggunakan kurikulum itu pimpinan awalnya itu selalu menggunakan pakar-pakar dari luar negeri, ya kan? Pakar-pakar pendidikan. Tapi melalui implementasi kurikulum merdeka ini ternyata kita coba direfleksi kembali lagi. Seperti tadi yang Bapak Kepala Sekolah bilang bahwa base-nya adalah budaya formal, budaya positif di sekolah. Ternyata ini adalah sudah terpikirkan luar biasa oleh teman-teman. Bagaimana kita mendidik itu dalam rangka menuntun. Kemudian dalam pendidikan itu kita harus sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maka dari itu saya kira, ya, seiring dengan waktu yang terus berjalan, maka kita harus selalu mengaktualisasikan diri. Ya, jadi walaupun Bu Yani mungkin beberapa saat lagi punah, tetapi tidak kalah semangatnya dan tidak berhenti gitu untuk terus belajar menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Jadi itu Ki Hajar Dewantara filosofinya seperti itu, menuntun, kemudian guru itu melakukan dalam pendidikan itu harus disesuaikan dengan kodrat alam, kodrat zaman. Kemudian juga banyaklah pikiran-pemikirannya, bagaimana misalnya dia mengatakan bahwa dalam pendidikan kita itu seperti petani. Petani dia pakar dalam bidang menanam padi, tanam tanaman, tetapi bisa nggak mengubah bentuk tanaman? Misalnya mengubah padi jadi jagung, tidak bisa. Yang bisa dilakukan adalah
mengubah yang lebih produktif, lebih besar, ininya masaknya gitu kan, ukurannya dan sebagainya, lebih cepat tumbuh dan panennya dan sebagainya. Kan seperti, tapi tidak bisa mengubah hakikat dari tanaman yang dia tanam oleh petani. Kalau tanam padi ya bedanya kan hasilnya adalah buah padi. Kalau tanam jagung hasilnya adalah jagung. Nah, itu disitulah posisi kita. Guru tidak bisa mengubah, mencerabut seluruhnya siswa itu harus seperti apa, tapi hanya bisa mengarahkan. Makanya di kurikulum per kurikulum, bagaimana peran guru itu adalah memfasilitasi murid-murid kita belajar. Nah, ini pada kesempatan kali ini terima kasih juga ini Bu Suatu Kesana. Kemudian juga ada fasilitator yang secara daring itu membimbing kami kalau bergerak, namanya Bu Dina Marlina. Beliau adalah pengawas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Jadi ini luar biasa nih Bapak Ibu, bagi yang belum daftar nih, dan mulai besok itu akan ada untuk angkatan 10 mau PNS mau non PNS, silahkan. Yang penting umurnya tidak lebih daripada 50 tahun. Nah, 1, 2, 3, semut, gajah, besar. Sekali lagi, semut, gajah, besar. Nah, sekarang untuk mengubah konsentrasi kita, mempertahankan konsentrasi, kita balik. Jadi seperti konsen tadi, ketika saya bilang semut, Bapak bilangnya semut itu kecil tapi besar. Mau ini ya? Coba gerakannya kita balik ya. Oke. Jadi kalau saya bilang semut, bilangnya kecil mulutnya tapi ininya ya. 1, 2, 3. Gajah. Kita coba sekali lagi. Semut kecil, gajah besar, gajah besar. Alhamdulillah, luar biasa ini. Beda psikologisnya. Ini kesempatan diskusinya ya. Ini ada tempat waktu, alhamdulillah sesuai dengan niat kita. Kemudian berpartisipasi aktif dalam diskusi, nanti kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bersama-sama sharing. Kemudian menghargai pendapat peserta lain, artinya ketika ada teman kita berbicara, tolong didengarkan, istilahnya seperti itu. Kemudian juga di sini kita bukan mencari siapa yang benar-benar gitu, tidak, gitu ya. Kemudian menyimak dengan serius saat peserta diskusi lain sedang bicara, kemudian mengangkat tangan jika ingin bicara atau bertanya. Ini adalah kesepakatan diskusi. Dan ini ketika kita di kelas, kita juga bisa bikin kesepakatan di kelas. Jadi biar fokus anak-anak kita ketika belajar. Jadi ada kesepakatan kelasnya dibahas di awal-awal pertemuan, sehingga akhirnya suatu guru mencoba untuk membuat kesepakatan yang secara kolaboratif. Kemudian juga nanti guru yang lain, nanti akan lama-kelamaan dari kesepakatan parsial seperti itu untuk berubah terakumulasi menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi kesepakatan mungkin yang satu kata, dua kata gitu yang ditempel, kemudian kita akan menjadi keyakinan kelas. Nah ini kita coba ke arah sana. Nah ini bagaimana kita menyusun, karena kita temanya adalah membuat kalimat prakarsa perubahan. Kita harus tahu alurnya dari mana dulu kita mulai. Kita sudah tidak perlu berdebat apa itu visi, atau mungkin ada yang mau ini kira-kira merefresh, kira-kira visi itu apa? Yang menurut pemahaman Bapak visi itu apa? Pandangan ke depan. Yang lain mungkin target, tujuan, cita-cita. Makanya di sini ya, yang jelas yang namanya visi itu adalah bagaimana kita memandang jauh ke depan. Apa
apa yang akan kita capai. Makanya kalau misalnya mau silakan mau visi disebut agama, sudut pandang, target, untuk kita tidak perlu berdebat lagi. Yang terpenting adalah bagaimana kita itu mengarah ke arah situ. Bagaimana pandangan kita itu biar tidak salah misalnya. Bagaimana kita itu tujuannya biar bisa tepat. Bagaimana resikonya biar bisa diminimalisir. Nah ini adalah kita coba di dalam penyusunannya dalam visinya itu nanti. Maka sebelum menjadi visi, maka kita harus menentukan yang namanya prakarsa perubahan. Bagaimana kita mulai? Dimulai dengan cara apa kita? Nah, di sini ada berlintas ke arah diagram ya. Yang dimulai kita dari imajinasi, dari mimpi kita. Tadi setelah disampaikan oleh Bu Hajar Bakti bahwa bagaimana kita membayangkan hidup kita ke depan. Bagaimana? Ini sebenarnya hal-hal yang sudah lumrah ya Bu ini ya. Kita itu pengen anak itu menjadi yang terbaik. Anak itu menerima apa yang, tapi kita coba refleksikan mulai melalui mimpi kita. Ya. Kemudian setelah imajinasinya terbentuk, ya, bagaimana murid kita diarahkan, kemudian nanti akan ada statement-statement yang dijadikan oleh kita gitu ya. Oh ini nih apa cara-caranya untuk merealisasikan imajinasi itu. Tadi Bapak Kepala juga sudah bilang bahwa dimulailah dari mimpi. Kalau mimpi itu pengen jadi kenyataan ya maka bangun. Jangan kita mimpinya banyak tapi nggak bangun-bangun, maka tidak akan terbentuk kenyataan itu. Ya, jadi dimulai dari mimpi maka akan kita coba raih kenyataan. Dan untuk memperoleh kenyataan yang sungguh luar biasa itu kita harus banyak bermimpi, berkeinginan. Ya, imajinasiku di masa depan ya tentang murid di masa yang akan datang. Silahkan dijawab dengan membuat kalimat atau membuat paragraf jauh lebih baik mungkin gitu ya. Yang kedua, sekolah saya Bapak Bontang percaya bahwa murid itu menurut pemahaman tidak berbicara salah benar ya yang ada di dalam pikiran Bapak itu. Kemudian sekolah saya mengutamakan apa? Kemudian murid di sekolah saya menyadari. Ya, tentunya kita akan melihat sebenarnya murid kita itu apa sih gitu yang di dalam benaknya mereka, kita coba mereka ya. Kemudian guru di sekolah saya yakin untuk apa? Ya. Kemudian guru di sekolah saya paham bahwa kaitannya dengan masalah tadi visi. Ya, tuangkan dalam kalimat oleh Bapak masing-masing, tidak berbicara salah dan benar, tepat atau tidak tepat gitu ya, tidak berbicara itu, tapi bagaimana kita coba mengakulturasi apa yang ada di dalam pikiran kita dalam bentuk kalimat sederhana, tulisan-tulisan buah pikiran yang kita coba tuangkan dalam tulisan itu. Karena kalau hanya dalam pikiran kita saja, semua orang itu banyak gitu ya. Pengen ini, pengen itu yang ada dalam pikiran kita. Tetapi bagaimana langkah berikutnya? Nah, ini dalam rangka jadi menuliskan kalimat ini dalam rangka ke langkah berikutnya. Dicoba. Nah, ini ada kalimat penumpang cita-cita kita untuk murid kita. Bagaimana murid kita di masa yang akan datang, kita seperti apa? Kita bisa tahu. Kemudian juga di sekolah saya, jadi tidak ada sinkronisasi antara kita sebagai guru, kemudian program sekolah, kemudian perusahaan yang terjadi yang sering kita lihat pada guru ini. Silakan tuangkan dalam kalimat ya sederhana ataupun mungkin ya kalimat-kalimat yang lebih banyak lebih bagus. Tapi minimal dalam kebijakan ini adalah imajinasi. Dan untuk materi ini ya karena sudah materi modul yang sebelumnya Bu ya sudah dibahas oleh kita, kemudian kita sudah coba membahaskan
sosial yang benar-benar bermanfaat. Ya. Nah, tinggal sekarang dibahaskan kepada rekan-rekan sejawat di sini, karena kan apalagi kemarin-kemarin itu libur ya, jadi kita belum sempat berdiskusi banyak tentang hal demikian. Maka dari itu melalui kesempatan ini saya bukan karena dulu penggeraknya gitu, tapi sebenarnya karena dulu coba untuk ini gitu ya, kita coba manfaatkan ruang ini untuk menghadirkan kepada apapun itu berkaitan dengan hubungan kita tentunya apapun itu ya. Sudah? Kalau dulu mungkin waktu kita belajar pada pelayanan prima ya Bu R ya. Ini adalah kita coba pelayanan maksimal untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila, karena memang sekarang lagi diarahkan untuk pencapaian karakternya. Di IKM itu ada 3 bentuk kegiatan. Yang pertama adalah intrakurikuler, yang kedua adalah kokurikuler, yang ketiga adalah ekstrakurikuler atau kegiatan. Nah ini semuanya itu mengarah bagaimana membentuk yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah ini adalah cita-cita kita bersama, ya, karena diarahkan ke sana, dan ini juga pendidikan murid di sekolah saya menyadari bahwa pendidikan itu merupakan upaya mereka menggantungkan keselamatan dan kebahagiaan dengan bentangan cita-cita dan impian. Murid-murid juga punya impian seperti itu. Maka kita coba arahkan ke sana, dan bisa jadi dia bisa mencapai segala cita-citanya. Saya rasa apa yang saya sampaikan mungkin juga harapan seluruh para guru dalam menyampaikan, terutama yang saya alami saat ini sebagai seorang guru. Jadi imajinasi apa sih yang saya harapkan di masa yang akan datang tentang siswa-siswa saya? Yang pertama adalah anak saya itu punya akhlak yang baik yang sesuai dengan nilai karakter atau pendidikan karakter, terutama juga karena saya sebagai penyuluh anti korupsi ingin betul-betul menanamkan nilai-nilai integritas di sekolah, baik untuk dirinya pribadi maupun nanti untuk orang lain. Jadi sehingga nanti mudah-mudahan kelak bisa tercipta situasi yang sangat kondusif sekali buat kemajuan sekolah dan diri dia sendiri. Lalu juga yang kedua, di mana-mana harapan seorang guru adalah siswanya tuh betul-betul menyadari gitu, belajar tuh betul-betul bahwa fungsinya dia belajar dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir mungkin berharap siswa-siswa kita menjadi anak-anak yang sukses ya, baik sukses dalam karir maupun juga individu pribadinya gitu, bagaimana dia menghadapi masalah dalam hidupnya. Luar biasa, terima kasih Bu R ya. Luar biasa. Bapak di antara Bapak Ibu guru mengungkapkan ininya. Monggo, ya silakan Bu Haji Isnaini. Terima kasih Pak Muklis. Untuk nomor 1 ya, imajinasiku tentang murid di masa datang mungkin hampir sama dengan Bu R ya, terutama adalah murid yang berakhlakul karimah, menjunjung tinggi sopan santun, dan mempunyai motivasi yang lebih tinggi dalam belajar. Itu aja. Sederhana mungkin insya Allah, tapi mudah-mudahan kita sepakat. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Haji dan rekan-rekan sekalian. Tadi ada yang poinnya ya, termotivasi, memiliki karakter yang kuat, kemudian juga lebih percaya diri dan sebagainya. Ini adalah suatu niatan mulia bagi Bapak Ibu guru, dan mudah-mudahan ini tak lepas dimakan waktu. Semakin matang, semakin panjang pengalaman kita ketika kita menjalani profesi kita, nah ini semakin luas, dan mudah-mudahan kan sesuai juga dengan ini ya, semakin tumbuh usia, semakin bijak dan sebagainya, dan semakin berkeinginan bagaimana mencetak generasi berikutnya itu agar tidak tampil lebih buruk dibanding gajah. Kita tahu gajah ini badannya besar, memiliki kekuatan yang besar. Ya, kemudian ternyata dengan hanya belenggu kecil, walaupun kecil, kemudian dia
Apalagi kalau misalnya dibelenggunya dari kecil, dari anak gajah, dia terbelenggu. Dan kemudian setelah lama kelamaan itu bisa dikali ya, nanti terjadi tentang belenggu kaki gajah. Karena dari kecil sudah terbelenggu, dan setelah dirasa oleh bawah gajah jadi hanya jerami, hanya melilit kakinya, dia tetap seperti itu, ke bawah. Sama seperti kita mungkin dalam bayangan kita bisa nggak sih gitu, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi. Sampai saat ini saya sendiri belum mampu untuk mengidentifikasi, menyadari potensi anak. Kan seperti itu, padahal sudah berapa puluh tahun kita termasuk beliau yang paling lama di sini, saya masih belum menemukan bagaimana formula efektif mengenali potensi anak murid kita. Dan pikiran kita terbelenggu, pikiran kita terbatasi oleh pikiran ketidakpercayaan. Ya karena memang di antara idealisme kita juga ada realisme, ada akal pikiran kita yang mengatakan kita pada realitas. Maka coba kita lepaskan. Ya tadi Bu Anies bilang itu terikat apa enggak? Kira-kira terikat apa enggak? Terikat kemana? Tetapi si gajah yang besar itu dia seolah-olah gitu. Karena terlalu lama terbelenggunya. Ketika sudah dilepaskan masih juga terbelenggu. Maka dari itu, ya Bapak Ibu sekalian, bahwa bolehlah gitu ya, pikiran kita itu hal-hal itu tidak mungkin. Coba kita lepaskan. Jangan sampai misalnya hal itu menjadi tidak mungkin selamanya karena pikiran kita, padahal kita. Karena untuk membangun sebuah visi kita harus, kalau bahasa out of the box ya, berpikiran untuk jauh, ya harus jauh gitu. Ya, selama ini kan memang ya maaf Pak, ini visi kita, visi sekolah kita. Tetapi ya walaupun berulang, itu kan kalau misalnya saya tanya, apa namanya, udah tahu belum? Apa belum? Kalau saking besarnya, bisa nggak sih merubah sedikit pun agar anak-anak kita itu jauh lebih baik daripada hari ini? Besok hari ini. Jadi seolah-olah kan kita, maka dari itu kita lepaskan alam pikiran kita bahwa kita itu bisa. Maka kalau kita sudah ada rasa kepercayaan itu bisa membangun cara pandang kita ke depan, kemudian kita coba konsepkan, kemudian kita coba rencanakan, pasti bisa. Kita harus lepaskan dulu bahwa kita bisa. Ya, seperti halnya gajah itu, dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan setelah dilepas kita harus sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jangan sampai terbelenggu. Kalau misalnya kita bisa belenggu, karena kita tidak terdekat lagi, kita tidak akan nambah. Kalau misalnya sudah merasa pikirannya terbelenggu lagi, dia akan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. Saya percaya bahwa Bapak untuk membangun visi, karena tadi ketidakpercayaan kepada hal yang negatif, kita coba dari hal yang positif. Ini ada nama istilahnya ada dalam bayangan. Ini definisinya. Jadi intuisi apresiatif ini adalah sebuah pendekatan bagaimana kita itu mampu untuk bergerak, mampu untuk mencoba melakukan suatu perubahan kecil besar, cepat lambat, itu adalah hal yang limbat di dalam sebuah proses kita itu. Intuisi apresiatif namanya. Definisinya seperti ada pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kebersamaan. Makanya kita hari ini berkumpul bagaimana membangun kolaborasi ini, bagaimana kita membangun persepsi kita bahwa setiap orang itu mampu melakukan perubahan. Bagaimana perubahan itu bisa kita harus dimulai dari mimpi kita. Mimpi kita coba dalam pandangan, cara pandang kita. Kita coba
buat ke arah sana. Itu belum mengaplikasikan, tapi dalam bayangan pikiran kita. Semuanya itu persepsinya adalah persepsi seperti ini kekuatan, sekecil apa. Jadi tidak ada yang negatif di sini, ya Bapak Ibu sekalian. Prinsip utamanya di teori ilmu yang apresiatif ini adalah psikologi positif. Secara psikologi juga kita harus coba mampu berpikir secara positif, kemudian juga pendidikan positif. Jadi hal-hal yang negatif kita coba minimalisir, jangan sampai tampak. Nah, kemudian ada istilah namanya inti positif. Ini inti positif merupakan potensi dan aset organisasi. Ya, saya mungkin sering mengkritisi gitu ya. Itu jangan dianggap bahwa itu adalah melemahkan. Saya sering bikin statement. Yang namanya kritis itu bukan berarti menjadi, tapi care, karena perhatian. Jauh lebih tidak bisa kita bayangkan kalau kita dicuekin aja. Seolah aman-aman saja, padahal bagi saya itu adalah penghancur. Gak enak. Tetapi kalau yang kritis dan sebagainya, makanya institusinya ini adalah bergerak jauh lebih besar. Gitu. Jadi ini merupakan inti positif, merupakan potensi. Jadi disikapinya adalah secara positif. Dan ini adalah aset organisasi. Orang-orang yang kritis, orang-orang yang memiliki ide-ide, ya, itu mau selaras mau tidak gitu, itu adalah aset organisasi kita. Kita tinggal manage, kita atur. Daripada misalnya kita tidak berkomentar apa-apa dan akhirnya kita tidak mengerti maunya apa. Nah, jadi lebih baik kita itu berbuat, jangan negatifkan dulu, gitu. Tapi kita bergerak dalam nuansa yang berprestasi, tapi sudah keluar percaya dirinya tinggi. Ini juga fenomena yang terjadi, yang lanjut ya. Jadi kalimat prakarsanya untuk membangun visi itu berupa kalimat prakarsa yang coba saya buat adalah menerapkan pembelajaran berdifferensiasi untuk kembali ke diri. Jadi konsep di bagaimana apa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka menggali potensi diri. Kemudian bagaimana caranya ini di kanvas baca. Kemudian sesuai karakteristik alamiahnya. Kenapa karakteristik alamiahnya ini saya coba tegaskan dalam kalimat prakarsa? Karena tadi berdasarkan prinsip petani oleh Jaga Dewantara gitu ya, bahwa kita hanya bisa menyemai dengan baik, kasih pupuk biar lebih tumbuh lebih cepat dan sebagainya, tapi tidak akan mampu mengubah karakteristik alamiah diri kita. Kita hanya bisa memfasilitasi saja, tapi tidak bisa mencerabut atau mengubah 180 derajat dari apa yang dipikirkan oleh sesuatu dengan pikiran kita ini. Makanya saya cobakan sesuai karakteristik alamiah. Baik, buruk, kurang, enggak. Ya. Kemudian ini tahapannya bakya itu B-nya adalah buat pertanyaan, kemudian A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, kemudian J-nya jalin rencana, dan lakukan aksi perubahan di A yang terakhir. Tujuannya adalah apa? Tegak lurus kepada tujuan kita saat ini adalah dalam rangka mencapai elemen dalam dimensi profil pelajar. Pendekatannya ya, harus dimulai dengan mengidentifikasi hal baik, ada intuisi apresiatif tadi ya. Kemudian bagaimana mencari hal tersebut dapat membuat strategi untuk perubahan karya yang lebih baik. Kita harus bicara. Ya, kemudian memahami kelemahan, kekurangan dan kelebihan menjadi tidak lapor lagi. Tidak ada hal-hal negatif itu. Semuanya mau kita coba respect ataupun tidak respect itu adalah semua kita jadikan sebagai potensi dan aset organisasi. Kemudian memaknai bagaimana kita berpijak dari hal positif yang telah ada di sekolah. Jadi hal yang positif yang sudah ada di sekolah kita coba tegaskan kembali, hal-hal yang belum muncul kita coba munculkan. Jadi kita itu coba untuk sedikit untuk lebih menjauh dari hal-hal yang tadi itu. Jangan ada pikiran, jangan ada dusta di antara itu, jangan. Tetapi kita mencoba untuk melangkah ke depan. Kemudian menjelaskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah impian dan visi setiap keluarga sekolah. Jadi masing-masing kita itu memiliki cara pandang. Ya, kemudian kita coba tegak lurus dengan visi dari sekolah. Kita coba akselerasikan, selaraskan
sehingga akhirnya kita saling bahu membahu bagaimana menyatakan itu, bagaimana kita bermimpi dan bagaimana kita bangun bersama untuk menyatakan apa yang kita inginkan itu. Ya, next lagi langsung ke nah ini buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah pendidikan kekuasaan Asia Pasifik. Pertanyaannya adalah, sekali bebas, bukan harus seperti ini kalimatnya. Setiap guru bisa membuat pertanyaannya. Yang penting konsisten dari awal, dari intinya dan sebagainya. Jika ada perubahan yang harus segera dilakukan dan itu bisa menggali potensi murid, tindakan yang kita membuat asesmen diagnostik paling tidak dengan nggak perlu yang instrumen yang banyak, bikin pertanyaan-pertanyaan singkat saja atau pertanyaan-pertanyaan pemancing ya yang menggugah bagaimana gitu, coba masuk ke dalam dunianya mereka ya, membuat asesmen diagnostik. Misalnya kamu kalau belajar enaknya dengan apa gitu, menggunakan gambar, video, apa kamu. Kadang-kadang kita mudah, mau yang sukanya verbal, mau kelihatan, mau yang deskriptif, hajar dengan cara yang sama. Nah ini kita coba perlahan-lahan lah. Ya 1-2 kita coba identifikasi. Mungkin belum bisa seperti yang dikonsepkan itu bisa berasa, tapi paling tidak harus paham. Ya. Bagaimana mereduksi menyerap potensi murid yang ada. Jadi kamu cita-citanya apa nih nanti Pak ini yang misalnya kayak BK, kita sudah mendapat siswa baru ya, sebenarnya sih saya beringinan ketika di MPLS itu ada instrumen lah, beberapa pertanyaan yang bisa paling tidak ada pertanyaan kamu kalau mau kuliah atau gimana, kalau misalnya kamu itu apa itu ada tertulis dan kemudian nanti dianalisis. Saya kira teman-teman di bimbingan konseling jauh lebih paham tentang hal itu. Jadi MPLS itu begitu. Cuman kayaknya kemarin itu masih menjalankan seperti itu. Oke, mudah-mudahan di kelas berarti akhirnya Bapak Ibu Guru mencoba untuk mendiagnosa. Kita berbicara jangan langsung berbet ke materi. Dan sekarang mah udah kurikulum merdeka tidak pada target-target materi tadi. Ya. Makanya ada nanti sebenarnya kalau dilihat atau apa gitu dengan persepsi yang sama. Karena kalau belajar sendiri itu jangankan Bapak Ibu yang jarang membaca, kami saja yang sudah sering pelajaran ini, pelajaran itu juga masih kata stop ya masih mereka-reka. Oh ini. Nah, jadi nggak bisa suruh belajar, karena memang harus bicara semuanya. Karena kita ini kan goalnya kan dengan yang sama gitu ya. Kemudian apakah ada cara terbaik untuk menggali potensi murid? Nah, jadi pertama adalah membuat kegiatan yang membuat potensi murid muncul. Jadi jangan mendominasi kita sebagai guru. Kemudian memberikan kesempatan pada guru untuk menunjukkan potensinya. Ya mungkin Bapak Ibu itu jauh lebih aplikatif yang di lapangan dengan segala hal-hal yang tidak terduga. Nah ini adalah membuat pertanyaan-pertanyaan, lebih banyak pertanyaan mungkin jauh lebih baik. Tetapi dari sekian banyak pertanyaan itu kita coba biar lebih fokus ya, kita ambil beberapanya dan biar kita lebih jauh lebih konsisten untuk merealisasikan. Next. Nah ambil pelajaran di Discover ya. Ini ada pengarahnya. Nanti materi ini akan saya share. Pertanyaannya siapakah tokoh inspiratif yang diteladani oleh guru? Bisa tokoh masyarakat, bisa apa gitu, silahkan. Bisa guru, karena atau orang tua yang kita butuh ya. Jadi jangan kita kepedean dengan kemampuan yang kita miliki. Bisa saja kita mengundang ya tokoh-tokoh inspiratif yang mereka itu lebih percaya gitu, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kita mah sudah berteori luar biasa berupa udah pokoknya mah orang itu ya tidak dikenal, tapi para idol misalnya atau apa gitu cuma ngomong jujur aja ya, kita di konten itu kadang-kadang kayak begini aja, tapi mereka nurut, mereka itu mengikuti gitu. Padahal mereka omongan ya kita mah sudah dengar akademisi sekali gitu ya Pak Ibu.
Itu. Jadi kita bisa untuk mencari tokoh inspirasi itu, makanya di kegiatan P5 juga bisa. Ya, kalau misalnya memang bukan harus guru yang mungkin dari lembaga yang lain, di kegiatan P5 itu diberi kesempatan. Cuma nanti kita sepakati kegiatan P5-nya apa, temanya apa, tokoh inspiratifnya siapa. Gitu. Makanya kalau bicara nggak bisa saling mengerti gitu dan jauh nggak bisa. Ya. Kemudian ragam aktivitas apa yang dapat dijadikan media untuk menggali potensi murid? Membuat kita belajar jalan itu kita adakan apa gitu ya, taksel dan sebagainya. Jadi kegiatan ekstrakurikuler ya jelas, karena ekstrakurikuler ada kita ya. Jadi kegiatan ekstrakurikuler. Cuma kegiatan ekstrakurikulernya perencanaannya harus jelas, pelaksanaannya juga harus tersistem. Kemudian laporannya jangan sekedar melaksanakan, akhirnya tidak bisa dievaluasi. Yang pada akhirnya ketika sekolah mengharapkan prestasi tidak terjadi. Karena memang enggak sinergi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tak pernah dievaluasi. Udah laksanakan kegiatan rutin saja. Nah ini kita coba untuk salah satu perubahan itu. Kemudian kegiatan kebiasaan. Untuk kegiatan kebiasaan sudah ada. Mungkin kalau kegiatan kebiasaan tadi kaitannya dengan menyerap budaya lokal. Kita juga sudah punya kegiatan kebiasaan di hari Jumat dan sebagainya. Ini harus lebih dipertegas lagi. Gak perlu menambah kegiatannya, tetapi tadi sistemnya itu harus dimunculkan. Rencananya dalam kegiatan seperti apa, jadwalnya seperti apa. Jangan minggu ini kegiatan apa ya? Ini kegiatan apa ya? Nah itu tandanya belum tersistematika dengan baik. Ada schedule time, siapa penanggung jawabnya, laporannya mana, dan kalau ada ya sekolah juga bisa mengapresiasi para penanggung jawab jadi jauh lebih baik. Jadi kegiatan kebiasaan itu. Next. Nah, dari mimpi kita, pertanyaannya adalah adakah hal-hal baru yang bisa dilakukan setelah tahun potensi murid? Mungkin hanya 1-2 yang kita bisa resapi. Ya, kita coba fasilitasi dengan aktivitas pembelajaran sesuai dengan potensi murid. Jadi jangan memaksakan kehendak kita. Kemudian adakah hal-hal yang kita bayangkan akan lahir untuk mengembangkan potensi? Ya, tentunya melakukan pendampingan bagi murid agar efektif mengembangkan potensi. Ya, ini adalah tugas guru kita lah keseharian. Cuma yang perlu ada penguatan, penegasan sehingga kita tercapai lebih fokus. Ya. Jadi menggali mimpi kita. Kemudian next. Itu ya, menggambarkan rencananya itu. Membuat instrumen sederhana seperti anak bertukar, itu pertanyaan-pertanyaan pemantik dan sebagainya itu ya. Kemudian mengidentifikasi potensi murid, cara belajar dia, stylenya dia, apa yang dia sukai, kemana dia. Itu kita coba resapi. Kemudian membuat tajuk kegiatan untuk menggali potensi murid dengan menunjukkan siapakah aku. Makanya di kurikulum Merdeka ada nanti gelar karya, sebelum gelar karya presentasi. Setiap modul, setiap kegiatan kelima itu ada dari mulai perencanaan. Makanya berbasisnya kan proyek itu cirinya ada 3, perencanaan, pelaksanaan dan hasil evaluasinya. Di kegiatan perencanaan bagaimana mereka melakukan perencanaan, di pelaksanaan bagaimana dia merancang jadwal dan sebagainya, dia harus berhubungan dengan siapa, kemudian juga di hasilnya dia harus presentasi. Nah itu di kegiatan berbakat, kegiatannya menunjukkan potensi ini. Nah, selama ini mah kita menunjukkan potensi itu pada kegiatan perpisahan, ya, atau event-event PHBI. Tapi ini mah memang diprogramkan di setiap akhir semesternya atau di setiap akhir tahun. Ya. Kemudian memberi fokus ekspresi studi sebagai wadah pengembangan potensi, bisa berbentuk bazar dan kejurusan. Next. Nah, ini yang jauh lebih penting. Ya, dibanding setelah kita bermimpi, setelah kita membuat rancangan-rancangan adalah melakukan eksekusinya. Ya, siapa saja yang akan dilibatkan untuk proyek perubahan ini? Ya, tentunya warga sekolah kita bangun bersama-sama. Guru, murid, warga masyarakat, kepala sekolah, turut profesi terkait. Ya, kemudian mengadakan lomba terkelah itu sudah sebenarnya tinggal ini aja. Kemarin ketika saya mengikuti Bapak Ibu sudah luar biasa sebenarnya sama Konsang, cuma belum terasihkan, belum terdokumentasi dengan baik, perlu dipoles, gitu ya.
Kemudian membuat program kalian seperti inilah bagiannya. Ya, ini bisa latihannya bisa diinginkan. Ya, next. Nah ini visi amanahnya agar kalau tadi bisa kita satu bersama. Ya, murid akan memiliki landasan ketuhanan dan sebagainya, gitu ya. Kemudian mandiri, murid mampu menentukan langkah diri yang percaya akan potensinya. Karena kadang-kadang murid juga tidak tahu dia itu potensi apa. Kita yang harus memantiknya, kita harus ini ya. Kemudian pribadi murid tentu terhadap prinsip kehidupan intinya untuk benar kritis seperti di Program Pelajar Pancasila. Kemudian nasional murid menghargai citra diri sebagai warga bangsa sejati sesuai kebinekaan bangsanya dan kepentingan global. Kita adalah Indonesia, tetapi juga tidak alergi dengan perkembangan dunia. Jadi kita coba tanamkan kepada kita. Kemudian aplikatif, kreatif dalam menerapkan ilmu dan pengalaman hidupnya. Kemudian sadar, murid memiliki sikap kebersamaan yang bangun dalam kehidupan masyarakat. Bisa dibanggakan di lingkungan masyarakat, bisa dibanggakan di keluarga. Ini adalah menjadi PR kita bersama bagaimana mengantarkan murid kita mencapai visi amanah. Dan visi amanah ini ya saya ambil sebagai padanan dari 6 dimensi profil pelajar depan. Setelah pembelajaran visi berbenah, saya akhirnya mampu untuk menyusun visi perubahan dari pikiran positif kita. Kemudian perasaan saya telah melakukan pembelajaran visi kesakan bahwa kelemahan itu tidak relevan, tidak perlu kita membicarakan kelemahan yang negatif. Bahwa kita tuh visinya bayangan kita dalam bentuk perubahan adalah hal yang merupakan kelemahan itu bisa menjadi keunggulan. Kemudian setelah pembelajaran visi bergerak, saya akhirnya memahami bahwa cara pandang dapat kita ini dapat dengan mudah. Kita ada alurnya, alur bacanya. Dari mulai buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali dari ya, langsung aksi. Mungkin kita terakhirnya belum sampai. Kita mesti berkonsep luar biasa, tapi tidak nyata. Seperti ikut PR ya. Kemudian setelah saya melakukan pembelajaran visi perubahan, target saya berikutnya adalah menjelaskan visi sekolah dengan visi itu. Mudah-mudahan kalau pikiran kita yang terbuka, kemudian kita memiliki keinginan, maka kita bisa menjelaskan yang sudah ada. Tinggal nanti bentuk-bentuk mungkin visinya kita coba tidak inginkan, tetapi visinya atau langkah-langkahnya kita bisa coba berikan perubahan-perubahan disesuaikan dengan keadaan. Next. Nah, ini adalah kalimat motivasi saya bahwa layar perubahan telah terbentang. Kita coba sudah berbicara bersama. Dan ini baru permulaan. Mungkin juga ada season berikutnya yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa antusias untuk bersama-sama belajar bersama. Mari kita ini. Ya, jadi saya mengajak kepada semua untuk membuka diri dan semua, apalagi sekarang sudah dibuka angkatan 10, angkatan 9 sampai angkatan 13 kalau tidak salah mungkin Allah sampai menuju apa ini. Dan jangan sampai pesimis bahwa nanti akan diganti lagi. Itu sistem. Jadi sistem. Kalau misalnya orang-orangnya sudah memiliki visi yang sama, maka tinggal menyesuaikan saja. Ya, memang selama ini Bu Haji kan memang guru penggerak rata-rata pengen jadi kepala sekolah dan sebagainya. Tapi yang paling utama adalah menjadi pemimpin pembelajaran itu. Ya, selama kita diberi kesempatan belum tentu ya pemimpin pembelajaran itu adalah kita harus inovasi di situ. Kalaupun misalnya ada diamanahkan menjadi pemimpin sekolah dan sebagainya, itu hanya bonus dan itu ya kita coba ini. Jadi bukan berarti itu menjadi target ininya. Gitu. Wah, mentang-mentang ikut visi guru program guru penggerak pengen jadi ini ya. Kalau diberikan kesempatan, ya kan kenapa enggak? Tetapi kalau misalnya belum ada kesampaian, kita sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin diri kita, pemimpin pikiran kita, nah itu. Ya. Makanya ketika saya berbuat status bahwa yang namanya tugas tambahan itu adalah karakteristik kita, idealisme kita. Jadi bukan karena ada hal-hal yang inilah dimensi positif. Ya mungkin ada komentar, 1-2 komentar dipersilakan di akhir kesempatan kita mengenai apa yang telah saya sampaikan. Dan
memang kesempatannya harus jauh lebih banyak sih Tuhan. Tidak bisa tapi ya, pesannya adalah bahwa kita itu memiliki cara pandang, kemudian kita harus coba buka alurnya seperti apa, cara seperti apa, dan jauh lebih penting adalah ayo kita bergerak untuk melakukan perubahan. Ya, ketika saya ditanya di wawancara juga di guru penggerak ini, ya apa itu tujuan hidup Anda? Ya, ampun dinanti, bebas ampun dinanti. Ya, kecil besar itu urusan kemampuan kita, tapi bagaimana kita jauh lebih bermanfaat bagi orang lain. Nah, itulah kalimat motivasi yang saya coba untuk tegaskan. Pribadi selaku guru materi yang kita terima ini, saya berpikir apa itu kalau materi ini diterima oleh seluruh dunia kontak. Dan ini sungguh luar biasa, memang visi misi guru penggerak dari Pak Muklis ini. Cuma saya hanya ingin menambahkan kalau boleh gitu ya, karena sekolah itu dipandang sekarang dari prestasi siswa. Bagaimana caranya divisi itu menjadi juara-juara olimpiade. Selama ini sekolah kita siswa 1.327 siswa, tetapi belum bersinar karena kurang di amplasnya gitu ya. Ya kita lemah, guru-guru kita mah, padahal semua saya yakin S1 ada S2, ada kesalahan komunikasi di sini. Mudah-mudahan kedepannya Pak Muklis dan Pak Muklis terus semangat memberikan ilmunya untuk teman-teman di SMA Negeri 1 Pontan. Mungkin insya Allah Bu hari Senin Selasa saya minta secara pribadi dan mungkin ke sekolah nanti akan dijadikan narasumber Bu. Pengalaman Pak Muklis sebagai guru penggerak terutama di dalam implementasi IKN. Pasti Pak Muklis juga nah mungkin itu saja. Pak Muklis luar biasa. Dari visi itu mohon ada berprestasi, pokoknya dapat juara-juara lah. Itu bagaimana cara menyusun itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin Ya, semoga tanggapannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Muklis. Ya, pencerahan sekali Pak Muklis hari ini. Saya pun sama dengan Pak Iri berharapnya slide PPT ini juga di-share di grup ASN maupun grup SMA supaya teman-teman yang tidak bisa hadir pada hari ini bisa ikut membaca dan mungkin nanti jadi ajang diskusi di grup tentang materi yang Pak Muklis sampaikan hari ini. Dan saya juga sangat setuju Pak Muklis bahwa kita sebagai seorang guru itu tidak boleh anti kritik. Terkadang kita merasa sudah menjadi guru, paling tahu, tapi anti kritik gitu. Padahal kritik itu membangun diri kita. Teknologi pendidikan itu setiap tahunnya semakin berkembang ya, semakin maju, ada perubahan. Tentu akan sangat berbeda dengan yang dulu saya pelajari waktu SMA dengan anak-anak SMA yang sekarang. Dan juga benar Pak Iri bahwa memang kita atau sekolah atau orang lain itu melihat sesuatu itu dari prestasi. Sekolah memang harus berprestasi, tapi kita juga sudah berprestasi loh Pak. Buktinya dari ekstrakurikuler Paskibra sudah ada yang masuk tingkat provinsi. Dulu pengalaman saya di sekolah yang lama Pak, yang masuk tingkat provinsi itu dapat rewardnya luar biasa dari gubernur. Kalau untuk tahun-tahun sekarang saya tidak mengetahui, sampai diberikan liburan ke luar negeri. Nah, kita sudah sangat luar biasa itu Pak.
prestasinya. Dan memang tidak semua sekolah itu selalu prestasinya di bidang akademis. Bisa jadi di SMA Pontang prestasinya adalah prestasi non akademis. Itu saja, Pak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan aksi nyata berikutnya tentunya akan menjadi pengetahuan baru, terutama untuk kami yang belum berkesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak seperti Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya nanti ke depan apakah nanti memang diberi kesempatan di forum di aula dan sebagainya, ada filteran yang menarik dan hal yang baru menurut saya itu tentang restitusi dalam pembelajaran, tentang untuk bagaimana mengkondisikan untuk menghasilkan disiplin positif, kemudian disiplin positif itu menghasilkan budaya positif. Ini materi yang luar biasa yang sangat menarik di modul 1.4. Ini baru 4 modul, semuanya ada 10 modul, masih banyak lagi, tapi ya perlahan dan insya Allah materi ini akan saya share, bahkan nanti juga akan saya coba ambil reportnya ya, nanti kan saya juga akan harus membuat videonya, laporannya, dan mudah-mudahan ini jauh lebih menginspirasi bagi teman-teman. Yang jelas memang ya, saya pribadi ucapkan terima kasih dan mohon dukungannya, karena memang hal-hal event-event seperti ini itu akan mungkin beberapa kali lagi, dan memohon ya kepada Bapak Ibu di tengah-tengah apa sibuk saja kita nanti bersama mengatasi tujuan, bahkan tentu jadi kegiatan yang lain sudah mengucapkan terima kasih. Ini mungkin dari awal dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian, dan mohon maaf mungkin dari cara penyampaian mungkin kurang baik, tapi ke depan mudah-mudahan kita bisa selesai bersama. Itu saja mungkin saya tutup ataupun saya akhiri presentasi saya. Nanti akan saya kembalikan kepada ibu tenaga praktik untuk merefleksikan bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa kepada Pak Mentris yang sudah memaparkan presentasi, dan saya melihat Bapak Ibu dari Bapak Ibu antusiasnya luar biasa, responsifnya juga sangat luar biasa. Terima kasih ini dengan adanya kegiatan ini, malah ada usulan tadi ya Pak ya, luar biasa. Oh begitu. Kalau dalam pertandingan itu harus Baik, berarti saya menanggap rasa antusias untuk mengembangkan kapasitas potensi dari Bapak Ibu guru SMA Pontang ini luar biasa. Terima kasih. Selamat juga, katanya sudah ada yang sudah lulus di angkatan berapa? 9. Iya. Iya. Oh iya. Dan juga di seleksi angkatan 9 itu Bu Asli tapi belum hadir. Iya. Pulang kamu orang Subang. Baik. Jadi 3 lagi. Jadi kalau misalnya semua bisa menyelesaikan 4, itu baru 4 karena angkatan 10 akan dibuka dan mudah-mudahan SMA Pontang akan ada. Harus ada karena kesempatan sampai di angkatan 13. Hanya angkatan 13 aja Bapak Ibu. Saya melihat diskusi ini luar biasa. Pak Muhis sudah memaparkan semua sesuai dengan panduan yang sudah di-share. Pak Muhis, terima kasih. Dan saya melihat antusias dari ketika membuat visi. Saya melihat dari ibu-ibu yang tadi sudah memaparkan diskusi itu sudah memang sesuai dengan kebutuhan kita. Semuanya berpusat pada murid sudah seperti itu. Ini yang diharapkan sebenarnya. Jadi sekarang ini bukan hanya bukan ke guru lagi, tetapi semuanya adalah untuk murid, untuk masa depan murid kita. Begitu Bapak Ibu, karena waktu yang di sana saya juga nggak banyak bicara ini yang bapak-bapak sekolah bangga. Nanti kita ngobrol di luar acara aja ya Bapak. Terima kasih. Iya sama-sama Bapak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara diskusi kali ini hatur nuhun atas kehadirannya ya Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kita ya Bapak Ibu. Saya sebagai pengantar diskusi ini mohon maaf bila terdapat kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.